Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel dalam channel Catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana peran keterampilan dan keberuntungan dalam investasi saham. Nah, sebenarnya ini didasarkan pada sharing salah satu buku The Success Equation karya Michael J. Mauboussin. Apa sih The Success Equation itu? Nah, buku ini sebenarnya membahas tentang bagaimana kita bisa membedakan antara skill dan keberuntungan dalam berbagai bidang, termasuk investasi saham. Nah, mengapa hal ini penting? Ya, tentu saja karena dengan memahami peran skill dan keberuntungan, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari bias yang bisa merugikan kita. Nah, dalam buku ini, Mobusin mengajukan sebuah rumus sederhana untuk menggambarkan hubungan skill dan keberuntungan, yaitu hasil sama dengan skill plus keberuntungan. Nah, rumus ini menunjukkan hasil yang kita dapatkan bahwa dalam suatu aktivitas adalah gabungan antara skill dan keberuntungan. Nah, skill ini merupakan kemampuan yang bisa kita kendalikan dan tingkatkan dengan latihan dan pengalaman. Nah, sedangkan keberuntungan merupakan faktor yang berada di luar kendali kita dan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun rumus ini tidak bisa kita gunakan secara langsung, teman-teman. Itu untuk mengukur kontribusi skill dan keberuntungan dalam suatu hasil. Nah, kita tentu saja memerlukan beberapa alat analisis yang bisa dibahas yang tentu saja dibahas dalam buku tersebut. Misalnya, menentukan apakah suatu aktivitas berada di ujung kontinuum skill atau keberuntungan, atau di antara keduanya. Nah, contohnya catur adalah aktivitas yang didominasi oleh skill, sedangkan lotre adalah aktivitas yang didominasi oleh keberuntungan. Nah, investasi saham ini, teman-teman, berada di antara keduanya. Karena ada skill yang kita butuhkan untuk menganalisis perusahaan dan pasar. Tetapi ada juga keberuntungan yang mempengaruhi fluktuasi harga saham. Nah, dengan menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi seberapa besar pengaruh skill dan keberuntungan dalam mempengaruhi hasil. Nah, contohnya kita bisa menggunakan regresi untuk menghitung seberapa besar skill seorang manajer investasi dalam menghasilkan return yang lebih tinggi dari indeks pasar atau di Indonesia itu IHSG, dan mengontrol variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil. Misalnya ukuran portofolio, gaya investasi, dan biaya transaksi. Nah, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menguji hipotesis dan tentang seberapa besar kemungkinan suatu hasil karena pengaruh skill dan keberuntungan. Nah, misal contoh, kita bisa menggunakan simulasi untuk menguji apakah seorang manajer investasi yang mengalahkan indeks pasar selama 5 tahun berturut-turut benar-benar memiliki skill yang luar biasa atau hanya beruntung saja. Nah, dengan menggunakan alat analisis ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peran skill dan keberuntungan dalam investasi saham dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan investor, misalnya kesalahan tentang overconfident. Nah, ini semacam kecenderungan untuk terlalu percaya diri dengan kemampuan atau informasi yang dia miliki dan mengabaikan resiko atau ketidakpastian yang ada. Contohnya, investor terlalu yakin dengan prediksi atau rekomendasi yang mereka dapatkan dari media atau analis dan tidak melakukan analisis sendiri. Yang berikutnya adalah hindsight bias, yaitu kecenderungan untuk merasa bahwa suatu hasil sudah bisa kita ketahui sebelumnya, setelah kita mengetahui hasilnya. Misalnya, investor yang merasa bahwa mereka sudah tahu bahwa saham tertentu akan naik atau turun setelah melihat pergerakan harganya. Berikutnya adalah outcome bias. Nah, ini semacam kecenderungan untuk menilai kualitas suatu keputusan berdasarkan hasilnya. Jadi bukan berdasarkan prosesnya. Contohnya investor yang menganggap bahwa keputusan mereka untuk membeli atau menjual saham tertentu adalah benar hanya karena hasilnya menguntungkan.
Padahal bisa saja hasilnya berbeda jika suatu kondisi dapat berubah. Nah, untuk mengatasi ketiga bias di atas, kita perlu mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional dan sistematis. Nah, caranya adalah yang pertama, membuat rencana investasi yang jelas dan konsisten. Nah, caranya adalah membuat rencana investasi yang jelas dan konsisten dengan menentukan tujuan, profil risiko, strategi investasi, kriteria, dan batas waktu investasi kita. Nah, istilahnya di sini adalah strategi entry dan exit. Nah, kemudian melakukan evaluasi kinerja investasi kita dengan menggunakan ukuran yang relevan dan objektif. Misalnya rasio Sharpe, rasio Trainer, atau rasio Jensen yang membandingkan antara return yang kita dapatkan dengan risiko atau biaya yang mesti kita tanggung dalam investasi. Kemudian yang ketiga adalah membuat jurnal investasi yang mencatat alasan, proses, dan hasil dari setiap keputusan investasi kita. Dan tentu saja melakukan review secara berkala untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Nah, teman-teman, dengan cara ini kita tentu saja bisa meningkatkan skill kita dalam investasi saham dan mengurangi pengaruh keberuntungan yang tentu saja hal ini juga bisa merugikan kita. Nah, teman-teman, itulah sedikit ulasan tentang buku The Success Equation karya Michael J. Mauboussin, yang mana hal ini membahas tentang bagaimana membedakan antara skill dan keberuntungan dalam investasi saham. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan memberikan Anda wawasan baru tentang informasi tentang investasi saham. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Catatan Daniel. Saya Daniel, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.